Udah siap? Yuk berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPA. Tema 5, subtema 3, KD 3.5 dan 4.5 yang berjudul Hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, untuk mengetahui hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Yang kedua, pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Dan yang ketiga adalah faktor-faktor yang memengaruhi keseimbangan ekosistem. Oke, kita akan mempelajarinya satu persatu. Jaring-jaring makanan. Dalam suatu ekosistem terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan pemangsa yang sama. Oleh sebab itu, di dalam sebuah ekosistem dapat terbentuk lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Kumpulan beberapa rantai makanan tersebut di dalam suatu ekosistem dinamakan jaring-jaring makanan. Perhatikan contoh jaring-jaring makanan pada gambar berikut ini. Di dalam jaring-jaring makanan tersebut terdapat 7 rantai makanan yang saling berhubungan. 2 diantaranya adalah sebagai berikut. Padi sebagai produsen dimakan oleh tikus sebagai konsumen pertama, kemudian tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen kedua, dan ular dimakan oleh burung elang sebagai konsumen ketiga. Kemudian ada wortel. Wortel di sini sebagai produsen, dimakan oleh kelinci sebagai konsumen pertama. Kemudian kelinci dimakan oleh serigala sebagai konsumen kedua, dan serigala dimakan oleh harimau sebagai konsumen yang ketiga. Pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Komponen-komponen dalam suatu ekosistem harus seimbang. Seimbang berarti tidak ada salah satu komponen yang lebih dan atau kurang. Perubahan yang terjadi pada salah satu komponen dalam lingkungan dapat menyebabkan segala proses dalam ekosistem terganggu. Keseimbangan ekosistem tersebut dapat menyebabkan adanya rantai makanan. Bila ekosistemnya terganggu, maka terganggunya pula rantai makanan. Rantai makanan merupakan penyusun jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem, tidak akan terganggu selama semua komponen dari rantai makanan tersebut tetap berperan. Jika salah satu dari komponen rantai makanan tidak ada, komponen rantai makanan lainnya akan terganggu. Sebagai contoh, perhatikan diagram jaring-jaring makanan pada ekosistem ladang berikut ini. Salah satu contoh hewan dalam jaring-jaring makanan tersebut adalah ular. Di dalam jaring-jaring makanan tersebut, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2 sekaligus konsumen tingkat 3. Jika populasi ular terus menurun dalam ekosistem tersebut akibat kehilangan habitat atau perburuan liar, maka keseimbangan jaring-jaring makanan tersebut akan terganggu. Akibat dari menurunnya populasi ular dalam ekosistem sawah adalah populasi tikus, katak, dan kadal akan meningkat karena ketiga hewan tersebut tidak lagi memiliki pemangsa. Populasi jagung akan menurun akibat meningkatnya jumlah tikus. Populasi belalang akan menurun akibat meningkatnya jumlah katak dan kadal. Contoh lainnya adalah jika populasi jagung menurun akibat kekeringan pada musim kemarau, maka produsen dalam ekosistem tersebut akan berkurang. Akibatnya, populasi tikus dan belalang akan menurun karena kesulitan mendapatkan makanan. Populasi tikus dan belalang yang menurun juga akan diikuti oleh menurunnya populasi kadal, katak, dan ular, karena hewan-hewan tersebut juga akan kesulitan mendapatkan makanan. Akibat terganggunya jaring-jaring makanan tersebut, hewan yang ada dalam jaring-jaring makanan tersebut dapat memakan hewan lain di ekosistem yang berbeda. Contohnya adalah ular yang seharusnya memakan tikus akan memangsa hewan lain, misalnya anak ayam yang dipelihara oleh manusia. Berikut faktor-faktor yang dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang pertama, faktor alam. Faktor alam adalah peristiwa alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, umumnya berupa bencana alam. Peristiwa bencana alam dapat merusak suatu ekosistem hingga memengaruhi komponen penyusun ekosistem tersebut. Beberapa contoh bencana alam misalnya gempa bumi, banjir, gunung meletus, tsunami,
angin topan, dan tanah longsor. Yang kedua adalah faktor aktivitas manusia. Faktor aktivitas manusia adalah kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Kegiatan tersebut antara lain penebangan pohon, pertambangan, pertanian, dan perburuan liar. Kegiatan menebang pohon ataupun pembakaran hutan dapat mengurangi habitat beberapa jenis hewan, misalnya serangga. Jika habitatnya berkurang, jumlah populasi serangga juga dapat berkurang karena hewan tersebut kehilangan tempat hidup. Akibatnya, burung-burung kecil yang memangsa serangga akan kesulitan mencari makanan. Keseimbangan jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Saya beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.